Baik. Teman-teman semua sudah pernah dengar apa itu indeks massa tubuh atau mungkin sudah pernah menghitung indeks massa tubuh masing-masing? Ini ada mahasiswanya atau tidak? Belum, Bu. Belum pernah. Belum pernah ya? Oke. Mungkin sudah pernah sebenarnya itu. Apalagi buat yang ciwi-ciwi, yang perempuan suka menghitung. Berat badan ideal berapa sih? Seperti itu kan? Sebelum diet gitu kan? Nah, itu mungkin sebenarnya sudah pernah menghitung, tetapi mungkin belum tahu, oh itu ternyata indeks massa tubuh, gitu ya. Baik, di sini Bu Santi akan menjelaskan. Indeks massa tubuh atau sering disebut dengan IMT. Nah, mungkin pernah dengar nih IMT ya. Adalah indeks sederhana dari berat badan terhadap tinggi badan yang digunakan untuk mengklasifikasi kelebihan berat badan dan obesitas pada orang dewasa. Nah, jadi ini lebih tepat digunakan pada orang dewasa ya, bukan pada remaja. Nah, kemudian indeks massa tubuh ini didefinisikan sebagai berat badan seseorang dalam kilogram dibagi dengan kuadrat tinggi badan dalam meter persegi. Begitu. Jadi rumusnya untuk indeks massa tubuh itu berat badan dalam kilogram dibagi dengan tinggi badan kali tinggi badan dalam meter. Gitu ya. Contohnya siapa nih mau yang dihitung IMT-nya? Coba disebutkan. Ini Bu. Boleh, silahkan. Coba berat badannya berapa? 45 Bu. 45. Terus tinggi badannya? 152. 152. Ya. Coba semuanya menghitung kira-kira indeks massa tubuhnya Yeni berapa? Coba. Kalau yang benar berarti tambah dikasih nilai nih sama Bu Santi, bonus nilai. Berarti di meter tuh? Itu berat badannya dalam kilogram dibagi tinggi badan kali tinggi badan dalam meter. Salam. Alhamdulillah, gratifikasi Senin terakhir. Ada yang sudah dapat hasilnya? Ya. Silakan, berapa hasilnya? Sudah, Bu. Siapa Velita? Berapa Velita? 19,48 atau dibulatin 19,5. 19,48. Oke, baik. Yang lain lagi, berapa? Ada yang sudah ketemu lagi? Sudah, Bu. Oke, siapa? Sebutan nama? Nandita. Nandita. Berapa Nandita? 45. 45 hasilnya? Ya. Oke, baik. Silahkan, ada lagi? Rp 45 Bu. Siapa? Yang 45 lagi tadi jawab siapa? Ini Bu. 45. Oh, Yeni. Oke, ada lagi?
Ada lagi yang menjawab yang lain? Mana nih yang benar nih jawabannya nih? Coba, ada lagi tidak yang jawabannya beda atau ada yang jawabannya sama lagi? Coba disebutkan. Nggak ada lagi? Yang lainnya ketemunya berapa? 45, Bu. 45. 45, Bu. Oh gitu. Kok bisa 45? Jadi cara menghitungnya gimana? Jadi cara menghitungnya, dilihat coba di rumusnya. Berat badan dalam kilogram berarti 45, kan? Iya, Bu. Dibagi dengan tinggi badan dalam meter kali tinggi badan dalam meter. Kalau tinggi badannya Yeni itu 152, artinya berapa meter? 1,52. Meter. Iya, Bu. Jadi 45 dibagi 1,52 kali 1,52. Jadi 45 dibagi 2,3104. Hasilnya berapa? Yang benar, Velita. Hasilnya itu 19,47 atau 19,48. Itu yang namanya indeks massa tubuh. Nah, ternyata indeks massa tubuh itu ada golongannya, ya. Jadi hasil dari indeks massa tubuh itu kalau menurut WHO itu dibagi menjadi 5. Ya. Dibagi menjadi 5. Sebentar, Bu Santi share ya. Terlihat tidak share screen-nya Bu Santi? Tidak terlihat ya? Belum. Oke, sambil menunggu share screen. Bu. Jadi kalau dalam WHO itu ya, itu IMT itu dibagi menjadi 5 golongan. Yang pertama adalah berat badan kurang atau underweight. Underweight itu dikatakan bila IMT-nya tadi kurang dari 18,5. Ya. Terus ini tadi Mbak Yeni nih. Mbak Yeni berapa tadi? 19,48. Jadi masuknya kemana nih? Nah, terus kemudian klasifikasi yang kedua itu adalah berat badan normal. Berat badan normal itu kalau IMT-nya 18,5 sampai dengan 22,9. Berarti Mbak Yeni berat badannya apa nih di sini? Kalau dalam klasifikasi WHO. Berarti masih normal ya. Berarti nggak perlu diet Mbak Yeni ya. Aman. Terus kemudian yang ketiga itu adalah golongan kelebihan berat badan atau overweight dengan resiko. Berapa nilainya? Di rentang nilai 23 sampai dengan 24,9. Tuh ya. Terus kemudian saya sudah share ke Mbak Tias untuk klasifikasinya. Nanti Mbak Tias bisa di-share di grup kelas biar bisa lihat.
Suara Bu Santi terdengar? Terdengar, Bu. Oke. Dengar, Bu. Nah, itu menurut WHO atau World Health Organization atau Organisasi Kesehatan Dunia. Nah, sekarang coba masing-masing hitung nih IMT-nya berapa. Karena sudah bisa menghitung ya. Terus kemudian kalau menurut nasional, itu kan tadi WHO ya. Kalau menurut nasional, beda atau sama, Bu? Ternyata beda klasifikasinya. Klasifikasinya itu ada 3, gitu ya. Yang pertama kurus, normal, kemudian gemuk. Dikatakan kurus kalau IMT-nya itu kurang dari 17. Ya. Kemudian ada kurus berat dan kurus ringan. Nah, kalau kurus yang ringan itu kalau IMT-nya 17 sampai dengan 18,4. Itu menurut klasifikasi nasional. Kemudian kalau menurut klasifikasi normal, itu 18,5 sampai dengan 25. Kemudian gemuk yang ringan itu bila 25,1 sampai 27, dan gemuk yang berat itu kalau lebih dari 27 pada nilai skor IMT-nya. Nah, mungkin ada yang tanya ini, Bu Santi, kenapa sih perlu dihitung IMT-nya? Fungsinya memang untuk apa? Ada yang bisa menjawab? Kenapa dihitung IMT? Fungsinya untuk apa? Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa menjawab? IMT ini digunakan untuk apa? Untuk mengetahui tentang badan. Untuk mengetahui kan? Oke, bagus sekali Mbak Tias. Ada yang lain? Menurut Mbak Tias ini untuk mengetahui berat badan, Bu, apakah normal, overweight, atau underweight, begitu ya Mbak Tias ya? Iya, Bu. Idealnya Hmm. berapa? Iya, idealnya berapa? Bagus sekali. Ada yang lain? Untuk mengetahui tentang berat badan ideal Anda dan memprediksi seberapa besar risiko gangguan kesehatan Anda. Wih, Masya Allah, bagus sekali nih Mas Wahyu Tripamungkas. Lengkap ya, betul sekali. Jadi selain untuk mengetahui berat badan idealnya dari setiap orang ya atau pasien, selain itu juga untuk memberikan asuhan keperawatan yang sesuai dengan gangguan kesehatan pada pasien. Betul sekali Mas Wahyu. Jadi misalnya nih, pasien pada saat kalian memberikan asuhan kepada pasien di rumah sakit, ternyata di situ pasien mempunyai diagnosa DM tipe 2 atau diabetes mellitus tipe 2 gitu ya, yang disebabkan karena biasanya pola hidup yang kurang sehat. Nah, di situ kalian juga perlu memberikan diet makanan yang sehat ya, berkolaborasi dengan ahli gizi dan dokter. Nah, sebelum memberikan diet gizi, kita perlu nih menghitung IMT-nya. Jadi kalau misalnya setelah dihitung IMT-nya kita temukan misalnya pada golongan overweight atau obesitas kelas 1 dan 2, itu dietnya itu berbeda-beda teman-teman. Gitu ya. Berapa jumlah kalori yang dibutuhkan dalam sehari, misalnya 1.600 misalnya kalori per hari. Nah, jumlahnya itu antara karbohidrat, protein, ya, dan zat gizi lain itu jumlahnya berbeda-beda. Nah, biasanya nanti akan dihitung itu berapa karbohidratnya, berapa proteinnya, dan biasanya diatur untuk makannya itu 3 kali sehari, ya, dengan menu seimbang sesuai dengan kebutuhan tadi. Jadi makan pagi, makan siang, dan makan malam. Selain itu juga tetap ada snack pagi, snack siang, dan snack sore.
tetapi tidak boleh melebihi kalori yang dibutuhkan. Misalnya tadi 1.600 kilokalori yang dibutuhkan sehari. Begitu. Dan pada beberapa hari berikutnya akan dievaluasi kembali IMT-nya itu berapa. Nah, sudah ideal atau belum? Kalau misalnya sudah ideal, berarti dilanjutkan kembali ke diet yang normal. Seperti itu. Paham atau tidak, teman-teman? Masih ada orang? Masih, Bu. Oke, Masih, Bu. kayaknya mahasiswa hari ini Mbak Yeni, Mas Wahyu, Mbak Tia, sama Felita, sama Nandita kayaknya ya. Yang lainnya nggak ada suaranya. Ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Ada yang mau ditanyakan? Aku izin bertanya. Ya, silahkan. Mbak siapa? Sebut namanya. Ya, Febrianti, Bu. Siapa? Ya, Febrianti. Oke, silahkan Mbak. Bu, kalau indeks massa tubuhnya itu di bawah atau di atas normal itu dampaknya apa ya, Bu? Oke, baik sekali. Pertanyaannya bagus sekali. Pertanyaan dari Mbak Tias adalah, bila IMT-nya underweight atau overweight, apa dampaknya? Nah, sebelum Bu Santi jawab, apakah ada yang mau membantu menjawab pertanyaan dari Mbak Tias? Silahkan. Tidak ada yang mau bantu menjawab? Oke, kalau tidak ada, mungkin langsung Bu Santi jawab ya. Nah, pada saat kita menghitung IMT pasien kita atau klien kita, maka akan ditemukan ya, apakah pasien itu underweight, normal, overweight, atau bahkan obesitas. Nah, fungsinya apa? Gitu ya. Nah, pada saat kita menemukan itu, fungsinya itu adalah untuk mengatur terutama asupan gizi dari pasien kita. Kalau misalnya underweight, nah, bagaimana untuk mencukupi kebutuhan pasien supaya pasien itu bisa IMT-nya normal. Begitu juga kebalikannya, kalau misalnya pasien overweight atau bahkan obesitas, kita berkolaborasi dengan ahli gizi dan dokter untuk bisa mengatur pola asupan pasien supaya berat badannya juga kembali normal. Gitu. Jadi sebenarnya kalau diet itu juga butuh konsultasi kepada ahli gizi. Jadi nggak semaunya sendiri, oh, ini kayaknya saya berat badannya overweight nih, nggak usah makan nasi lah, makan sayur saja gitu. Kira-kira benar nggak seperti itu? Tidak. Iya. Tidak. Karena kita itu membutuhkan gizi seimbang. Jadi walaupun misalnya ada yang overweight atau obesitas pasien, itu tetap membutuhkan karbohidrat walaupun prosentasenya lebih sedikit. Begitu ya. Makanya kadangkala ada beberapa yang malah pada saat diet itu berat badannya tidak turun, kadang bertambah, malah ditambah dengan komplikasi penyakit lain karena tidak konsultasi dengan ahli gizi. Begitu ya Mbak Yani, Mbak Tias. Baik, Bu, terima kasih. Sama-sama.
Ada pertanyaan lain? Silakan kalau ada pertanyaan lain.